dengan mengucapkan alhamdulillah, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergelar Rasulullah, bertitel Habibullah, di mana pada 14 abad yang silam beliau rela bertobat dan darah yang bercucuran hanya untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi ini, dengan mengucapkan lafaznya yang suci Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan, tak terlepas ingatan kita terhadap tragedi Sarana dan Pelaga Lampung Selatan. Betul banget kamu baik Lampung Tengah pada tahun 2012 mengetengahkan cerita baru betapa kita sebagai manusia belum dapat mengucapkan manusia. Saya Sabitullah Kitab Al-Nasir Al-Ummah menegaskan bahwa kekuatan persaudaraan merupakan soal yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita, karena dengan kekuatan persaudaraan dan masa seperti apapun
Seiring dengan semangat persaudaraan, persatuan dan kesatuan kita semakin langka. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat mengaplikasikan sikap saling tolong menolong, saling menghormati, dan saling menghargai di antara kita. Yang tua menjadi yang muda menghormati yang tua, Serta saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita semua pada masa sedih ini, sebab seringkali terjadi bentrok antar warga yang disebabkan oleh perbedaan suku dan budaya. Kekerasan yang seringkali mengatasnamakan agama, bahkan pondok pesantren bentrok lantaran perbedaan mazhab. Persatuan kita Rasulullah Muhammad SAW di dalam kitabnya Muhammad Syamsul dalam kitab Al-Ka'bah di 17 halaman. laisa minna min ala usmiyati wa laisa minna man mata ala usmiyati. Bukan golongan kami orang-orang yang membangga-banggakan persekutuan, dan bukan golongan kami orang-orang yang mati karena membela, mempertahankan dan memperjuangkan persekutuan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang kami banggakan. Di antara nilai-nilai sosial kemanusiaan yang ditekankan oleh Islam adalah persaudaraan. Hendaknya manusia dikenal saling tolong menolong, saling mencintai, dan diikat oleh perasaan lainnya anak-anak dalam satu keluarga. Mereka saling mencintai, saling memperkuat, sehingga terasa bahwa Kekuatan saudara adalah kekuatannya, dan kelemahan saudaranya adalah kelemahannya. dan dia akan merasa kecil dengan arti jika sendirian, dan dia akan menyebut nilai manakala bersama saudara-saudaranya. Dr. Abdullah Nasir dalam kitabnya Ukhuwatul Islamiyah di antara buah dari ikhwah adalah al-wahdah, yakni bersatu, dan buah dari al-wahdah adalah pembangunan yang maksimal. Timbul pertanyaan, apakah yang menyebabkan melemahnya persoalan kita saat ini? Ini semua disebabkan karena cintanya manusia terhadap dunia Allah dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah telah membuktikan ketika perang Uhud, awalnya tentara Islam mampu meraih kemenangan, namun disebabkan oleh sikap tentara Muslim yang lalai dengan harta rampasan, maka hal tersebut dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid untuk kembali menyerang tentara Muslim. Sejarah tersebut tercipta dengan kecintaan manusia terhadap dunia yang berakibat kepada kelemahan, kekalahan, perpecahan, bahkan kehancuran yang dapat melunakkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Allah telah mengisyaratkan melalui firman-Nya pada surat Al-Isra ayat 1.
Jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan ketika kamu berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari badannya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah penafsiran, demikianlah penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya menjalin tali persaudaraan demi tegaknya persatuan dan persatuan. Jikalau kita kaji lebih dalam asbabun nuzul ayat tersebut, menurut Al-Baghawi dan Ibnu Abi Hatim bersumber dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan kaum Aus dan Khazraj. Mereka bercerita tentang permusuhan mereka di zaman jahiliyah. Lalu bangkitlah amarah keduanya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pada ayat tersebut terdapat kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an. Secara rinci, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juz 2 halaman 89 menjelaskan, Amalahum bil jama'ati wa nuhahum 'anil tafarruqa. Allah memerintahkan kita untuk bersatu padu dan melarang bercerai-berai. Dengan demikian, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, maka apapun benderanya, apapun partainya, bagaimanapun kulitnya, suku bangsa, bahasa maupun adat istiadat, maka kita tetap harus saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi di antara kita. Karena Rasulullah Muhammad SAW telah menjelaskan di dalam sabdanya yang termaktub di dalam kitab Al-Asali juz 1 halaman 15. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila sudurikum walakinallaha la yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai kalian dari fisik maupun bahasanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai kalian dari hatinya. Hadirin yang kami banggakan, berkaitan dengan penjelasan tersebut, dampaknya kita simpulkan bahwa untuk memperkuat persatuan dan persatuan bangsa sebagai modal utama dalam pembangunan, maka langkah awalnya adalah kita tingkatkan nilai persaudaraan dengan cara saling menghormati, saling menghargai, dan bertoleransi di antara kita. Jika seperti ini yang kita aplikasikan, maka insya Allah persaudaraan akan semakin kuat, persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila